Primos, Quarry, dan juga pastinya area-area sekitar butuh menyambung perjalanan mereka dengan jarak yang cukup jauh, Windy. Yes, betul. Dan ini berharapnya circle-nya mungkin nanti akan sedikit mengarah bagian kiri, biar nanti itu akan seru gamenya. Karena untuk game yang Irangel yang pertama tadi itu bener-bener pasif banget Kak. Itu tim pertama dipulangin itu baru di menit yang ke-19. Iya, menit ke-19 tadi gue sama Jelly kan tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ya, sama-sama salah. Karena nggak nyangka gitu, tim yang baru pulang itu di menit 19. Biasanya kan kayak 16, 17 sudah ada tim yang pulang. Udah ada. Kadang mana menit 13 sudah ada yang pulang juga. Tadi sampai 19, itu circle di dekat area Bukit Kentang. Ramai banget. Ah iya iya betul, dan itu jarang juga gak sih circle-nya mengarah ke bagian Bukit Kentang. Biasa kan cuma tipis-tipis doang diambil, tapi itu bener kayak senternya tuh di Bukit Kentangnya. Nggak terlalu sering kita lihat. Iya. Agak jarang kita lihat dan pastinya itu yang membuat tadi banyak tim mungkin juga belum terbiasa untuk bermain di area Bukit Kentangnya. Karena nggak mudah loh. Itu kan nggak banyak ataupun cuma ya tepatnya satu compound doang. Nggak banyak tempat-tempat untuk bercover. Sehingga tim-tim yang ada di pinggir-pinggiran dari bukitnya itu sangat berhati-hati dengan forting-forting yang mereka miliki. Untuk perang dengan tim-tim lain. Tapi ternyata zonanya galak banget dari Pochinki sampai SMB sampai laut yang udah nggak kelihatan. Sampai keluar map ke arah Miramar. Ya betul, ini harusnya nggak perlu sampai 19 menit udah ada tim yang dipulangkan pastinya ke bagian lobby, dan dari tim Bigeton mereka juga dapatnya seperti biasa, mereka langsung turun di bagian drop spot mereka bagian Yasnaya. Dan udah mulai ke-split juga untuk bisa membagi area lootingannya masing-masing saat ini. Yap, dari BTR kali ini tampaknya Nai digantikan oleh seorang Jesse yang kembali akan mengisi roster dari tim BTR untuk game kali ini. Betul, berarti yang masih terus ada untuk tim Bigetron S itu Mute sama Babila, yang sering di shift itu Jesse, Nai sama Devildas. Tapi Devildas. nampaknya dari gameplay juga mendapatkan headshot pertamanya ke tim S276 Simba yang ternyata pick off dari angle tim GPX. Yap, tapi itu bakal kayaknya juga tampaknya dari permainan kali ini ya. Belum terlalu banyak fight terjadi, dari gameplay memang ada mendapatkan pemain lawannya, tapi belum sampai ada end yang terjadi terhadap tim Simba. Gameplay tampaknya nggak puas dengan knock yang diperoleh, mau ngejar lagi target lainnya dari tim Simba 276, tapi belum mendapatkan angle ataupun posisi yang ideal untuk coba melontarkan tembakan jarak jauh. Betul, berarti dari pergerakan tim S276 juga nampaknya Dapat udah mulai lagi. cukup berbeda lagi. Bahkan sekarang dari POV seorang gameplay lagi-lagi mendapatkan knock yang kedua kalinya ke tim Simba. Dan ini benar-benar menjadi merepotkan banget. Makanya tadinya pengen di-revive, itu jadi nggak jadi pengen di-revive. Karena mungkin terlalu bahaya, tapi bagian belakang juga murni nampaknya. Juga sedikit ragu-ragu untuk bisa menggerecoki fight yang terjadi antara GPX dan juga tim S276. Iya, tampaknya dari gameplay harus berhati-hati karena kiri, kanan, depan, belakang semua ada lawan. Dan tampaknya dari Asha pun langsung dipulangkan ke arah lobby. GPX yes dapetin poin, tapi dia juga kehilangan satu member mereka. Tentu menjadi pukulan cukup keras, apalagi di awal-awal permainan. Gameplay mulai mendekat juga ke arah tim Simba. Apakah bakal di-spray down dengan AK-nya menuju ke orang Anyi, tapi belum berhasil mendapatkan targetnya. Betul, oke, Caca juga akan dibiarkan bleeding out begitu aja karena sulit banget lihat agresif dari seorang Gempi. Dia langsung terobos saja masuk berusaha untuk mendapatkan confirm poin eliminasinya, dan itu dia sukses didapatkan 2 total poin pertama GPX disumbangkan oleh seorang Gempi. Yap, Gempi mengamuk di awal permainan, tapi dapatkah GPX memaksimalkan game kali ini mengingat mereka pun sudah kehilangan satu rekan mereka. Ya betul banget, dan sekarang juga nampaknya mereka harus bisa survive untuk bisa sampai ke late gamenya. Kalau misalkan mereka udah berkurang satu persatu player mereka, apalagi terutama untuk tim S276 ya, itu repot banget sih, mereka harus bisa menurunkan temponya kembali, mengubah strateginya lagi untuk benar-benar lebih safe lagi, apalagi circle-nya juga ini merepotkan banget. Mereka kan masih tertahan di bagian Jurjopol, untuk ke selatannya aja itu pasti sulit, effortnya lebih lagi Kak Flo. Iya, pasti bakal PR banget, tapi sekarang kita bakal lihat dari seorang Dedeo memberikan kali ini HBD terhadap target yang dia incar. Dedeo perlu berhati-hati, gak boleh sampai overpick lagi. Lawannya pun sudah kali ini set up tepat di depan dia. Tapi dari Kiao pun memberikan covering fire dan coba untuk mengusir kembali pemain-pemain dari lawannya. Ya betul, dan sukses pengusiran dilakukan juga oleh tim Aditama, berarti bisa memukul mundur satu tim dan berhasil bisa menculik bahkan satu player mereka dari seorang Dedeo. Benar-benar memberikan happy birthday yang tidak terduga pastinya, dan itu pasti akan mengejutkan banget. Dan sekarang dari tim Aditama mereka kembali safe lagi, area mereka kembali nyaman untuk mereka bisa tempatin. Yap, Aditama berhasil untuk mengusir lawan juga, sekaligus mendefend area compound mereka. Kemana kan mereka akan berjalan, ini mesti jadi misteri juga, mengingat sekarang mereka punya kendaraan untuk rotasi. Di lain sisi dari tim BNW dan juga dari Morph pun cukup berdekatan di area ujung dari jembatannya. Dan tampaknya dari Aisyah pun sedang kembali regroup mendekati
mengisi arah dari teman-temannya juga. Betul, mereka pengen bermain stick aja, nggak ingin split terlalu jauh. Mungkin mereka menuju ke area lainnya lagi, ke checkpoint yang lebih nyaman lagi untuk mereka tempatin. Karena mungkin area mereka yang sebelum itu terlalu open, bisa dijangkau dari bagian high groundnya, bisa terpick off juga. Dan sekarang dari bagian jembatan kita bisa melihat juga pergerakan demi pergerakan. Juga udah dibangun oleh tim-tim lain, Unfaida juga terpantau. Udah mulai touchdown, mengamankan area cekungan yang memang biasa ditempatin juga oleh para tim-tim kita. Tapi Morph juga udah jangkauan dan hampir ditumbangkan dengan tembakan yang bertubi-tubi dari seorang Macha. Macha dengan sangat pede langsung melancarkan peluru panas ke arah lawannya tapi gagal menumbangkan target yang dia incar. Tapi paling tidak dari tim Unfaida tahu bahwa mereka nggak boleh sembarangan maju karena sudah ada lawan yang menunggu area compound depannya. Dari sisi dari seorang Tanara mau terpantau juga, Unfaida pun kali ini mengisi pinggiran dari jembatan dan sedang menunggu tim-tim lain melintas di depan mereka. Betul, tinggal nunggu timing dan juga momentumnya sendiri untuk tim Unfaida karena mereka juga nggak ingin terburu-buru langsung berpindah ke bagian pulau SMB-nya. Mereka masih stay di bagian main island. Dan kita bergeser lagi POV-nya ke tim Unfaida, ke player lainnya menjaga area berbeda juga. Split yang dilakukan juga cukup jauh nampaknya. Udah ada yang menyeberang juga nampaknya dari tim Unfaida menjaga ke bagian perbatasan. Lalu bisa mengamati juga pergerakan yang akan lebih aman lagi dan Capital 9. Ini yang masih perlu banget step up gameplay mereka untuk bisa masuk ke dalam deretan top 16 untuk bisa lolos ke bagian grand final. Iya, dari Capital 9 tampaknya juga mengisi area rumah roti berseberangan dengan tim Void yang mengisi perbukitan. Zona pertama tampaknya cukup banyak tim yang kali ini melakukan rotasi, gambling juga mengambil beberapa posisi tertentu. Dikarenakan memang zona-zona KSMB ini zona menggalaukan nih Win. Ya betul, benar menggalaukan banget dan sulit juga untuk mereka bisa melewati. Dari flat path-nya juga udah cukup pelit, banyak yang mengambil ke bagian utara. Apalagi dengan hardship dari circle yang pertama, itu udah menjadi pukulan tersendiri pastinya. Karena mereka harus bisa memiliki space waktu yang tidak banyak untuk bisa looting, untuk bisa rotasi. Bahkan sekarang juga rotasi dari tim Unfaida akan coba diganggu pergerakannya oleh tim Morph. Oke, spray down terus dilakukan juga menuju ke target-targetnya, tapi kita bakal lihat dari tim Morph tampaknya akan knock out oleh Macha yang kembali melontarkan spray yang begitu sakit. Kali ini dari pemain Morph harus melakukan revive, akankah ada rush yang dilakukan oleh tim Unfaida atau akankah mereka hanya mengintai dan juga memantau pergerakan dari Morph? Untuk saat ini nampaknya pemantauan juga akan terus dilakukan oleh tim Morph dan juga Unfaida. Walaupun mendapatkan opening knock-nya tapi mereka nggak ingin terburu-buru langsung nge-push juga ke pertahanan dari tim Morph. Karena mereka juga nggak tahu setup apa yang mereka lakukan, setup apa yang Morph juga lakukan. Bahkan sekarang juga nampaknya udah ada cicilan damage lagi diberikan dari Unfaida untuk menembus armor dari tim Morph. Yap, lontaran granat main dikokangan juga kali ini dan dari Lavin langsung melempar ke arah depan. Apakah bakal connect? Tampaknya sedikit kurang jauh lemparan yang dilontarkan oleh seorang Lavin. Sekarang dari Morph akan regroup menuju ke arah compound, tampaknya belum, masih bakal melakukan setup dan coba untuk menjepit tim Unfaida di area perbukitan. Ya betul, dan bisa kita lihat juga dari drone view kita, split yang dilakukan oleh masing-masing tim, masing-masing player. Morph mereka memisahkan diri dua-dua. Dari tim Unfaida juga nampaknya dua masih di bagian belakang jembatan dan duanya udah touchdown di bagian pulau SMB. Sekarang dia serang Macha lagi-lagi berusaha untuk membuka tembakannya kembali, mencari momentumnya kembali. Tapi walaupun ada knock lagi yang didapatkan, ini belum tentu dari Unfaida juga akan langsung nge-push ke bagian compound. Kecuali mungkin informasi didapatkan juga udah mulai valid dan belum ada follow up lagi, ada regroup yang dilakukan oleh tim Unfaida. Iya, dari Macha terus memantau kali ini ke arah compound ataupun rumah yang sudah diisi oleh tim Morph. Apakah dia bisa mendapatkan target? Tadi gue kira ketika mereka melakukan knock terhadap tim Morph, mau di set up, mau di push. Tapi ternyata enggak, mereka hanya memantau dan menunggu untuk momen-momen lainnya. Di lain sisi kita lihat juga dari Divi tertumbangkan, terkena headshot dan zona bakal menutup dan kemanakah arahnya kali ini. Ya betul, dan kita akan melihat lagi untuk circle-nya pasti akan mempersempit lagi ruang gerak masing-masing player. Dan ini akan 100% mengarah ke bagian pulau SMB, tapi jembatan kanan sudah mulai ditinggalkan juga pergerakan yang sekarang nampaknya dari tim Unfaida juga mereka nggak bisa terlalu lama menahan di area ini. Karena mereka juga harus bergerak, tapi Morph juga mengambil inisiasi lebih lanjut terlebih dahulu. Mereka bergerak dibandingkan dari tim Unfaida. Ya, pertama mereka bakal langsung menuju ke bagian high ground juga. Dan sayang sekali dari tim Unfaida belum bisa mendapatkan spray yang langsung connect full ke arah tim Morph. Unfaida harus putar ke kanan untuk menghindari tim Morph memotongin mereka di pinggir-pinggir zonanya. Tapi tampaknya dari Unfaida tidak mau melepaskan Morph begitu saja. Mereka terus mengincar, terus melakukan scoping ke arah tim Morph dengan upaya mendapatkan target yang mereka incar. Ya betul, dan lihat lincah banget satu player dari tim Morph mengendarai baginya dan berhasil bisa lolos escape dari peluru panas tim Unfaida. Dan saat ini kita melihat juga POV dari jembatan sebelah kiri, ada pertemuan juga dari tim Aditama dan juga Onyx yang sama-sama sedang on fire. Dan dari QTS gak banyak pergerakan lagi, tapi terspot juga posisi dari seorang Scarlet mendapatkan knockdown yang lagi dan bahkan confirm juga akan segera dilakukan saat ini oleh tim Onyx. Yap, sekarang mendapatkan dua pemain dari
tim lawannya. Tapi tentu dari tim Aritama kali ini harus coba untuk melakukan trading dengan Arideo di bagian high ground. Tapi Aritama tampaknya begal mereka gagal. Dan sekarang Dedeo yang diincar oleh tim Onyx. Dikejar, yang begal dikejar kali ini. Dan tampaknya Onyx pun ingin mendapatkan poin-poin tambahan yang berharga. Tapi Dedeo pun nggak bisa banyak bergerak, langsung disergap oleh pemain-pemain dari tim Onyx. Betul, dan seharusnya tinggal Vanilla aja yang berjuang seorang diri di belakang. Dan bahkan juga sudah mulai ketahuan, udah mulai ada beberapa damage yang masuk juga. Tapi Smoke juga di set up untuk seorang Cecil untuk bisa merevive kembali kedua player ataupun anggota dari tim Onyx. Oke, Cecil tentu akan melakukan revive dulu dan sekarang berharap tidak ada yang mengganggu mereka juga. Zona kedua sudah bergerak yang berarti kita bakal masuki fase-fase di mana zona atau tahap-tahap zona akan berpindah dengan cukup cepat ya Windy. Di lain sisi kita bakal lihat Ken juga tampaknya di arah-arahnya Milta. Grims dan juga dari tim DU akan berbalapan kali ini menuju ke arah zona. Betul, dan ini memang kedua tim mereka yang cukup jauh untuk masuk ke bagian circle. Dari Dewa United mereka mengambil ke bagian Severny dan sekarang mereka dengan tempo yang cukup lambat mereka bisa untuk touchdown. Tapi bertemu dengan tim lainnya saat perjalanan MCS yang ternyata sekarang menjadi rival dari tim Dewa United. Tapi nampaknya Grims berusaha untuk memanfaatkan keadaan tersebut dengan mengambil keuntungan dengan meloloskan dirinya nyebrang langsung ke bagian jembatannya Kak Flo. Iya, dari seorang Joyce bakal langsung rotasi juga dan apakah dari BTR sudah menunggu di ujung jalan. Spray dapetin satu, apakah bisa dapetin lebih lagi dari seorang Muti bakal melakukan reload terlebih dahulu. Dua tumbang kali ini, apakah bakal dapat tiga tumbang, apakah bakal rata kali ini dan BTR benar-benar mengamuk kembali di Wrangle kita yang kedua. Wow, Begal Gaming Israel nampaknya kali ini karena nampaknya dari tim Grims rata di tangan tim Bigeton dengan apitan dari jegalan jembatan yang sangat amat sukses dan ini membuahkan hasil yang begitu maksimal juga untuk tim Bigetrones. Iya, Bigetron bermain dengan begitu galak dan tampaknya mereka nggak mau cuma berdiam diri saja, mereka terus melakukan begal terhadap tim-tim yang lewat area jembatan. Kali ini mendapatkan target kedua, kali ini dari tim BTR akan coba untuk kembali melakukan begal. MCS yang menjadi di incaran mereka kali ini. Betul, tapi bisa jadi juga incaran Bigeton nambah lagi ke tim Dewa United yang masih tepat berada di bagian belakang tim MCS yang sekarang nampaknya juga sulit untuk bisa meloloskan dirinya. Dari seorang Bats juga nampaknya menaiki satu buah vehicle untuk bisa berkamuflase, healing juga dilakukan. Tapi dia nggak punya susah sama sekali, bahkan sekarang juga nampaknya cukup santai menggunakan bandage yang tersisa dari backpacknya. Iya, dari Bats tinggal 9 bandage yang dimiliki, dia menggunakan smoke juga untuk bertahan. Lemparan Molly tampaknya belum mengenai ke arah seorang Bats, tapi DU pun sudah mulai melipir, sudah mulai nempel, dan sudah memulangkan tim MCS menuju ke arah lobby. Betul, dan Dewa United memang mereka masih bisa memulangkan tim MCS, tapi mereka bisa kalau lolos dari peperangan para tim Bigeton dan ternyata bisa. Karena Bigeton mereka juga terlebih dahulu udah keluar dari zona area mereka. Iya, dan Aleta pun dengan nyawa yang cukup sekarat terus berlomba menuju ke arah zona, tapi di depan mereka juga ada BTR yang tampaknya mau coba untuk melakukan pemotongan terhadap tim-tim lainnya. Pindah ke RSMB, Murni bertemu dengan tim Voin juga kali ini. Voin yang lagi cukup on fire tampaknya terus bermain PD di area SMB. Betul, dan Smoke juga sudah mulai set up, dimainkan utility dari tim Ovoin. Kali ini dari seorang Roses juga akan coba nge-flank ke bagian kanan, mencari area yang lebih aman lagi. Mungkin blind spot akan coba diincar oleh tim Voin, karena dari Murni juga sedari awal, diamati terus-terusan pergerakannya juga oleh tim Voin. Tapi kita bakal pindahkannya juga ke arah tim CXL dan juga dari tim Morph dan juga BNW. Three-way showdown yang pecah kali ini di pinggir-pinggir zona. Sasha mengokang bom, akankah dilempar, akankah kali ini connect? Tampaknya bomnya dilontarkan dan connect ke arah Ayane yang langsung tertumbangkan. Anggota-anggota BNW lainnya tampaknya dalam posisi cukup sulit juga. Chase dipulangkan ke arah lobby. Terus ada granat yang dihujani ke bagian low ground. Morph pun gak banyak nih ruang gerak mereka. Ya betul, dan akan semakin dibatasi lagi. Di belakang juga dapat dijepit dengan flank dari seorang Pei dengan Vector yang berusaha untuk mendapatkan area backline dari tim Morph. Bahkan Molotov juga dilontarkan, Molly dimainkan. Bahkan secara Mola juga udah cukup low HP-nya bahkan di CX Heli yang juga join Nova dan akhirnya berhasil bisa menuntaskan seluruh player dan akhirnya udah mulai step up gameplay dari tim CX Heli. Iya, dari CXL kembali mendapatkan poin-poin yang penting dan Nikki menjadi last player standing bagi BNW yang bertahan hingga serangan yang ketiga. 15 menit akan tercapai, tampaknya sudah 3 tim ini pulangkan ke arah lobby sejauh ini dan juga 38 player yang bertahan hingga menit saat ini. Ya, betul banget, dan juga nampaknya tadi Nikki cukup sulit, dia terjepit banget, nggak terpantau juga adanya vehicle yang bisa dinaiki oleh seorang Nikki, apalagi play track dari tim BMW, bisakah dia bisa bertahan nanti sampai dengan ke late game. Di bagian belakang juga nampaknya Anvaida mendengar ada tembakan yang terjadi. Dia juga sekarang memantau pergerakan dari tim Chelsea, adanya predict shot, ada tracking fire juga dari seorang Masha, tapi masih belum bisa mendapatkan informasi apapun terkait tim yang tepat di depan dia saat ini. Tapi dari tim Anfaida, mereka pun tampaknya sedang melakukan setup juga di area-area dari zona.
Satu elimination dikantongi, berpindah ke area SMB, tampaknya dari bangkai pesawat diisi oleh Murni, di bagian cukong-cukongan diisi oleh tim DU, dan di bangun-bangunannya sudah diisi juga oleh tim Void. Gak banyak tempat yang dapat diisi sementara waktu ini, tapi tentu kita bakal melihat adanya fight-fight jarak jauh yang akan dilakukan oleh masing-masing tim. Betul, bahkan tadi yang kita kira Dewa United akan terjepit lagi dengan adanya begalan lagi, tapi nampaknya dengan tempo yang mereka miliki, dengan bermain lebih lambat dibandingkan tim yang di depan mereka, itu menjadi sebuah keuntungan untuk mereka bisa survive, bahkan masih komplit, masih prima dengan 4 player mereka, Kavlo. Wah, zonanya kali ini benar-benar galak banget. Mentalnya itu ke tempat yang mungkin paling gak diduga. Ke pojok kiri dari SMB. Ini bakal jadi PR banget bagi mayoritas tim karena tim yang ada di circle cuma ada 3 tim, itu pun yang kondisi udah banyak-banyak banget. Ya betul. Dan ini sekarang nampaknya udah mulai banyak tim-tim, bahkan player juga dibuat kebingungan, dibuat kelimpungan lagi dengan zona yang benar-benar tidak masuk dalam ekspektasi mereka. Dari seorang Joybi juga nampaknya langsung dengan sigap mengambil inisiasi untuk bisa mengisi kekosongan di bagian play zone saat ini. Bahkan dari Bigetron mungkin akan terjadi pertemuan, tapi nampaknya Das tidak ingin mengambil kerugian. Dia akan coba mengambil area lebih nyaman dulu karena Circle juga pastinya akan menjalan lagi, berusaha untuk mempersempit lagi ruang gerak masing-masing player. Ya, terlihat dari anggota BTR mereka pun melakukan setup, tidak terburu-buru juga karena zona pun belum bergerak kali ini. Mereka bermain step by step, mencari informasi terlebih dahulu, mengambil langkah demi langkah yang cukup aman. Tapi tampaknya Anfaida pun mulai terpantau dalam radar tim Bigetron. Betul, peran tapi pasti masing-masing tim berusaha untuk masuk at least ke bagian BB Circle-nya, bermain di bagian outer, dan saat ini dari Babila juga seperti biasa masih berusaha untuk circling around aja, mengumpulkan informasi lebih jauh lagi, dan bahkan ada juga tembakan dari seorang Jesse berusaha untuk memukul mundur tim-tim yang berusaha untuk merebut area dari tim Bigetron Ace. Yap, dari Jesse tadi tampaknya memberikan covering fire, dan sekarang dari BTR pun sedang mencari posisi yang nyaman untuk diambil karena lihat masih kosong banget bagian tebing-tebingnya. Apakah mereka mau mojok di tebing atau mereka mau ngambil sedikit center? Belum terlihat langkah apa yang akan diambil oleh tim Bigetron. Dan sisi dari Manfaida mereka sudah mengisi pinggiran circle dan menggunakan satu airdrop sebagai fortingan mereka. Ya betul, dan sekarang tampaknya dari Bigetron mereka bermain dengan cukup fleksibel, dan ada tim Capital yang tiba-tiba nyebrang aja lewat begitu aja di depan mereka, tapi belum ada tembakan sama sekali karena mungkin masih terhalau dengan beberapa tirai ataupun obstacle yang ada di bagian Irregular saat ini. Oke, tampaknya kita bakal lihat dari tim Simba pun sudah mendapatkan seorang Tony Montana dan spray down dari Devil Dust. Hampir menumbangkan pemain dari tim Capital 9. Dan sisi dari Onyx pun bertemu dengan tim Void, kembali dua tim yang sedang on fire bertemu di zona kita yang keempat, menit 17 OTW 18. Ya betul, dan sekarang bahkan ada Smoke yang bisa memberikan informasi dengan tim Bigetron Ace, dan Angi juga nampaknya hampir ditumbangkan dan selamat dengan langsung turun ke bagian air, berusaha untuk mengambil beberapa ultingan lagi, berusaha untuk mengambil nafasnya kembali, dan Devil Dust tidak henti-hentinya memberikan beberapa predict shotnya untuk bisa menembus armor ataupun menembus smoke yang di-setup juga dari bagian tim S276. Wah, tapi lihat tampaknya dari Onyx terus fight dengan berbagai tim. Tadi Void, sekarang DU, dan tampaknya Cecil pun tertumbangkan oleh Chino Onyx yang langsung diterdingkan oleh seorang Shotpay kali ini. Ya betul, tapi counter juga diberikan dari tim Unit. Threat-knock juga terjadi antara Onyx dan juga tim Dewa United. Bahkan sekarang juga udah mulai join the fight, terparty Israel dari Caroline juga dengan sigapnya, dengan tenangnya berusaha untuk merevive juga. Sementara itu Roses juga kembali membangkitkan lagi rekan satu timnya. Ada setup smoke juga untuk bisa memblocking vision dari bagian tim Onyx. Yap. Tapi kita bakal juga tampaknya dari tim Anfaida Lavin mendapatkan seorang Real kali ini kembali membuka fight menghadapi tim Dewa United. 12 tim tersisa, 34 player masih bertahan. Tentunya kita bakal melihat kali ini satu persatu player tim bakal berjatuhan memasuki zona kita yang kelima. Betul, dan sekarang dari Onyx Scarlet dia juga cukup nyaman. Dia bermain bagian juga circle, bahkan terbuka banget. Tapi counter dari tim Roses. Wow, Bowen M249 yang dengan jarak cukup jauh berhasil bisa menumbangkan satu player dari tim Onyx. Bahkan di Shotpay juga dengan sigapnya men-setup smoke karena dia tahu Bowen sedang on fire. Dan ini mungkin ada fight antara Onyx dan juga Bowen sesaat lagi, Kavlo. Yap, kita bakal lihat dari seorang Caroline bakal langsung lempar bom menuju ke arah rumah dari tim Onyx. Tapi mereka pun sudah mulai menyebar ke lantai 2, keluar rumah di ruangan yang berbeda. Tapi dari Void akan gaspol ke dalam area rumah untuk mengejar target-target mereka. Wah, betul banget. Sekarang nampaknya Caroline juga masih berusaha untuk mencari celah. Bom. Tapi Nets, hati-hati, Roses tertumbangkan dengan ada predict Nets dari seorang Chechil. Dan mendapatkan 2 player dari Void. Bahkan Void rata di tangan Onyx yang sekarang. Onyx kembali lagi mendapatkan poin 1-1 setelah tadi kekalahannya di Sunhawk, Kavlo. Yap, dari Onyx benar-benar bagus banget granat dari seorang Cecil. Langsung menembakkan 2 dan trap mereka dari luar area rumah. Langsung memakan tim Void dan memulangkan mereka ke arah lobby. Wow, itu benar-benar fight yang cukup cepat terjadi antara Onyx dan juga Void. Tapi nampaknya Capitalnya di tengah-tengah perjalanan mereka bertemu dengan tim Bigetron S, ditumbangkan satu persatu juga. Kenny yang ternyata ditarik kakinya Bigetron untuk pulang ke bagian lobby.
Oke, kita bakal lihat dari BTR pun kali ini melakukan spray down ke arah Capital 9 dalam upaya coba untuk meledakkan kendaraan yang mereka miliki. Sekarang BTR harus mikirin next step mereka mau seperti apa karena mereka tidak masuk ke arah zona. Di depan mereka masih relatif kosong tapi juga relatif terbuka itu posisinya. Tapi tampaknya di sebelah mereka juga masih ada tim Capital 9, ada juga Simba, ada Murni, ada Aritama juga. Ya mereka perlu berwaspada. Setuju, dan juga nampaknya yang lebih harus waspada lagi dari seorang Southpaw yang juga udah mulai terbuka posisinya. Diterima dengan beberapa peluru lagi harus bisa memboosting kembali, healing juga dilakukan. Tapi bagian lain juga nampaknya Aditama semakin on fire lagi dari Abanila lagi-lagi dengan Scar L-nya. Mendapatkan tambahan-tambahan poin eliminasi lagi untuk tim Aditama. Iya, tapi kita bakal lihat dari Tanara pun kali ini bakal melakukan smoke setup terlebih dahulu. Coba untuk buying time, mengamankan posisi dia dulu. Karena ini masih posisi nanggung nih, posisi ke-9. Posisi 9 dan juga 8 hanya mendapatkan 1 poin placement meskipun bermain 20 menit. Iya, Capek. betul. Capek, betul. Dan pasti mereka ingin rasa capek terbayarkan dengan poin yang tinggi, dengan placement poin yang tinggi juga. Dan sekarang dari seorang Macha juga berusaha untuk mengeluarkan granat. Berusaha untuk memprediksi lagi posisi dari tim Bigetron S. Tapi dari Onyx juga nampaknya Scarlet semakin terdepan lagi. Berusaha untuk membuka visionnya juga. Dan ini dia Mute akhirnya melakukan granat. Dipantulkan di depan dengan high toss-nya mampu connect. Tapi splash damage-nya ternyata belum bisa mencapai target yang diinginkan oleh tim Bigetron. Iya, tampaknya dari Bigetron, Babyla mendapatkan target tambahan juga. Tapi mereka perlu melakukan revive terhadap JC yang masih dalam posisi knockout. Lontaran utility untuk buying time juga terus lontarkan. Tapi tampaknya dari tim UNF, mereka pun nggak mau bergerak keluar dari area pertahanannya. Lagi-lagi poin secure dari seorang Babyla menuju ke arah tim-tim lawan dan 8, 9 eliminasi sudah dikantongi oleh tim Bigetron saat ini. Iya betul, dan mungkin akan semakin bertambah lagi dengan posisi mereka yang saat ini juga masih cukup aman. Di bagian middle circle adanya floating vehicle juga mulai diledakan juga oleh seorang Mute untuk mengurangi damage yang diberikan untuk bisa masuk dalam diri. Tapi Dallas juga mengambil inisiasi masuk ke dalam cup RB-nya untuk berotasi kembali. Tapi Mikey semakin terbuka lagi melihat pergerakan Jack Sally. Ada P yang ternyata bersembunyi di satu buah shack kecil. Yap, dari seorang P nggak banyak ruang gerak dia. Pintu pun sudah dipecahkan ya berarti mereka, atau P tepatnya, nggak banyak nih bisa bergerak kiri dan juga kanan. Dari Onyx kali ini mereka sedang mengintai pergerakan dari tim CXL. Akankah mereka push atau tidak? Karena mereka sedang coba untuk melakukan setup terhadap rumah tersebut. Betul, dan masih berusaha untuk mencari cara kembali untuk bisa membutakan lagi dengan beberapa smoke untuk bisa memblokir lagi untuk Onyx. Semakin mendekati lagi area pertahanan dari tim CXL. Tapi counter juga diberikan dan smoke lagi dimainkan dari seorang Mickey. Berusaha untuk melihat tadi itu ada celah dari seorang CXL yang didapatkan. Tapi belum bisa didapatkan knockdown-nya oleh tim Onyx. Wah, dan kita bakal lihat Cecil berani sekali langsung nge-push ke arah dari tim CXL. Push dilakukan, apakah bakal langsung di-rush? Tampaknya kiri kanan sudah di-set up dari Cecil dalam posisi yang cukup berbahaya. Tapi granatnya salah merebak posisi dari seorang Cecil. Cecil dengan vektornya bakal nge-push tapi kena set up kiri dan juga kanan. Southpaw sebelum bisa nge-push ke arah rumah pun tertumbangkan. Wow, dia lulus tapi nampaknya sekarang juga nampaknya lebih aware lagi dan berusaha untuk memberikan backup yang kembali dan Onyx bisa lebih bangkit lagi dengan Cecil yang masih bisa dengan upaya revive tapi Pei juga join the fight. Udah mulai datang dan hati-hati upaya revive terlihat. Pei masuk tapi masih coba untuk menghindar lagi, berpindah lagi bagian compound lainnya berusaha untuk nge-flank lagi tapi ini dia one sudah terjadi. Vector Pei dimenangkan oleh CXL yang kembali membalikan kedudukannya atas kemenangan dari tim Onyx. Itu clutch yang sangat baik dari seorang Pei menyelamatkan tim CXL sekaligus juga membawa mereka masuk ke late game. Itu play yang benar-benar tenang banget dan kali ini berkat dari seorang Pei mereka masuk ke top 6 dan juga sekaligus mendapatkan tempat yang cukup kosong dan plus compound juga. Iya, Di betul. late game kali ini. Setuju, kalau misalkan tadi Carp Devil yang udah mulai step up. Kali ini CXL yang juga udah mulai step up gameplay mereka dan sekarang nampaknya dari Adi yang berusaha untuk mengambil keuntungan dengan high ground yang dimiliki. Berusaha untuk mendapatkan beberapa confirm point eliminasinya kembali ke tim Bigetron S. Tapi Bigetron tampaknya mereka tidak bisa dihentikan. Api semangat mereka terus kali ini berkobar. Di mana mereka kali ini sudah mengantongi 11 elimination. Wow, BTR bener-bener galak banget. Mereka juga menguasai satu sisi dari area circle. Depan tuh open semua, jadi tidak ada tim yang mau ke tengah-tengah dari zona tersebut. Karena bakal menjadi incaran semua tim sekaligus. Ya, betul banget. Dan sekarang bahkan dari seorang Babyla juga masih berusaha untuk berdiam diri aja, berusaha untuk holding position karena mereka juga nampaknya masih cukup nyaman. Dan sekarang dari seorang Dota yang mendapatkan beberapa knockout yang kembali, tapi nampaknya S276 gak hanya tim GPX, tapi Bigetron juga memiliki vision yang sama. Dan bahkan di seorang Babyla sudah terlihat tempat persembunyiannya, tracking fight juga dilakukan. Ada blind spray juga di seorang Babyla dan hati-hati Babyla udah di pick up dari kanan kiri gak bisa banyak pergerakan lagi. Bahkan nampaknya di seorang Babyla juga udah gak punya beberapa setup smoke lagi. Ya, dari GPX mereka perlu melakukan revive. Tampaknya dari Slow tadi pulangan ke arah lobby. Dan kembali dari tim CXL menambah poin-poin yang segar.
Wow, dan ini benar-benar segar banget sih buat Jack Shelly. Mereka akhirnya udah mulai ada di bagian permukaan, udah mulai masuk dalam posisi top 1 juga. Tapi nampaknya dari seorang Harley juga ditumbangkan posisinya oleh seorang Mute. Dicoba confirm jadi 2 poin eliminasi, tapi nampaknya masih terhalang dengan adanya beberapa fortingan vehicle dan juga obstacle yang menyelimuti posisi dirinya. Perhitungan poin bakal ribet banget. CXL naik, ada Simba yang naik juga. Tadi di game sebelumnya juga ada tim Corps yang naik. Ini perhitungan poin di top 16-nya, bahkan semakin ketat dan semakin seram lagi nih. Ya betul banget. Dan sekarang nampaknya lebih seram lagi dengan tembakan yang tidak henti-hentinya terus dilontarkan dari tim Bigetron S. Bahkan diledakkan juga vehicle-nya. Nggak terlihat orangnya, vehicle-nya pun juga akan coba diburu langsung oleh tim Bigetron S. Iya, kita bakal lihat dari seorang Audrey. Bertahan kali ini coba untuk memainkan pinggir-pinggiran zona. Apakah dia bisa masuk? Audrey bakal tumbang oleh Blue Zone. Sayang sekali timingnya off untuk masuk ke arah play zone-nya. Ya betul, dan lagi-lagi top 3 untuk 3 tim kita. Ada Jack Shelly, GPX bahkan di tengah-tengah perjalanan Jack Shelly diapit oleh kedua tim yang berbeda. Dan Bigetron mendapatkan keunggulan bahkan top 2 sekarang dengan posisinya 2 lawan 2 kedudukan yang berimbang. Tapi circle-nya ini condong mengarah ke bagian tim Bigetron Ace. Tapi dari GPX, meskipun ada 2 player yang alive, hanya 1 yang masih aktif dari Uchi kali ini yang harus coba untuk menghadapi 2 pemain dari tim Bigetron, Devodas dan juga ada Mute kali ini. Betul, dan masih sama-sama menurunkan temponya kembali. Game yang terknock dan juga udah di-confirm menjadi sebuah poin eliminasi. Dan harusnya Uchi juga udah mulai terpredik. Adanya vehicle, hati-hati banget kalau misalkan vehicle-nya belum dipecahkan. Ini akan menjadi sebuah kesulitan pastinya untuk tim BPX. Tapi dengan begitu beraninya Mute langsung lebih maju lagi, lebih depan lagi untuk bisa mendapatkan beberapa confirm poin eliminasi ke player terakhir dari tim GPX. Wah, Uchi harus memainkan pinggiran dari kendaraannya dengan sangat baik karena lihat dari BTR. Mereka tektokannya rapi banget. Satu cover, satu maju, satu nge-push, satu cover. Ganti-gantian terus-terusan. Sehingga dari Uchi nggak banyak ruang dia untuk mencari timing di mana BTR nggak melontarkan covering fire. Iya betul, Mute di bagian depan, dia berusaha untuk membackup di bagian belakang. Tapi Circle juga nampaknya nggak memiliki keuntungan lebih lagi karena Uchi semakin terdesak lagi, semakin terhimpit lagi. Dan nggak banyak ruang gerak, bahkan splash damage dari Nate yang belum bisa connect. Dan Uchi mungkin akan kalah dengan Bluetooth, tapi akhirnya confirm poinnya didapatkan oleh tim Bigetron. Dan lagi-lagi WWCD didapatkan oleh tim Bigetron Ace. 3 game yang dimainkan, 3-3-nya WWCD ganti pemain gak masalah, masih aja menang. Wow, Kadoge gimana nih pandangannya? Apa dah? Chicken terus loh. Nggak bosen? Iya, maksudnya bukannya gimana ya, maksudnya yang lain ayolah gitu.